Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Femia Ristasari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait proyek pribadi yang telah saya buat dengan judul Aplikasi Catatan Pribadi dengan Enkripsi EIS. Tujuan dari saya membuat proyek ini yaitu untuk melindungi catatan pribadi yang mungkin bersifat private atau sensitif agar tidak mudah dibaca oleh orang lain tanpa izin dengan menggunakan enkripsi teks dan menggunakan algoritma EIS. Di era digital seperti sekarang, data pribadi kita mungkin sangat mudah disebar atau diakses oleh orang lain. Oleh karena itu, enkripsi menjadi salah satu bagian penting agar data tetap aman. Contohnya, ketika kita ingin menyimpan catatan penting seperti kata sandi, ide proyek, ataupun data pribadi, kita bisa mengenkripsi dulu supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Saya memilih algoritma EIS atau Advanced Encryption Standard karena algoritma ini sangat cepat, kuat, dan banyak digunakan. Banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan modern termasuk WhatsApp, aplikasi perbankan, dan keamanan file. Algoritma EIS ini merupakan algoritma enkripsi simetris yang artinya kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi data adalah sama. Dalam implementasinya, saya menggunakan EIS dengan mode CBC atau Cyber Blockchaining dan menambahkan mode Initialization Vector agar hasil enkripsi selalu berbeda meskipun teks dan passwordnya sama. Langkah-langkah dari penggunaan proyek sederhana yang saya buat yaitu yang pertama, pengguna memasukkan teks rahasia dan passwordnya. Kemudian, program akan mengenkripsikan teks menjadi kode acak agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Selanjutnya, untuk membaca ulang, pengguna harus memasukkan password yang sama. Kalau passwordnya salah, hasilnya akan acak atau tidak bisa dibaca. Baik, selanjutnya yaitu implementasi dalam codingannya. Di sini saya menggunakan dua library yang sangat penting yaitu EIS dan Base64. Library EIS ini berfungsi untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi, sedangkan untuk Base64 ini untuk membantu mengubah data terenkripsi menjadi teks yang bisa disalin atau dibaca. Kemudian selanjutnya fungsi key. Di sini fungsi ini berfungsi ketika password yang kita masukkan akan disesuaikan menjadi 32 karakter agar cocok dengan panjang kunci EIS. Kalau passwordnya kurang dari 32 karakter, maka akan ditambahkan spasi. Kalau lebih, otomatis akan dipotong. Lalu, password akan diubah menjadi bentuk byte karena EIS tidak bisa langsung memakai teks biasa. Kemudian, untuk fungsi enkripsinya. Di sini, saya menggunakan mode CBC atau Cyber Blockchaining yang menambahkan initialization vector supaya hasil enkripsi selalu berbeda walaupun teks dan passwordnya sama. Lalu sebelum dienkripsi, teks bisa diberi padding agar panjangnya pas dengan kelipatan 16 byte, sesuai dengan syarat EIS. Setelah itu hasil enkripsi digabung dengan initialization vector dan dikonversi ke format Base64 supaya bisa ditampilkan di terminal. Selanjutnya yaitu untuk fungsi dekripsinya. Bagian ini diambil kembali oleh initialization vector dari data yang sudah terenkripsi, lalu mendekripsi sampel. Kalau password yang kita masukkan salah, maka hasil enkripsinya akan gagal dan program akan menampilkan pesan password salah. Selanjutnya, yang ini berfungsi
untuk agar program ini akan terus berjalan sampai pengguna memilih opsi keluar. Kita bisa memilih untuk mendekripsi catatan baru, mengenkripsi catatan baru, mendekripsi teks yang sudah ada, atau menutup program. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bagaimana enkripsi bekerja secara nyata dan teks bisa diubah menjadi teks acak yang bisa dibaca tanpa password yang benar. Jadi, meskipun sederhana, konsep yang sama seperti yang digunakan dalam aplikasi besar untuk melindungi data penggunaannya. Selanjutnya itu kita akan mendemokan aplikasinya. Kita coba ketik ini satu untuk enkripsi. Nah, kita masukkan catatan atau password atau apapun itu yang mungkin bersifat privat menurut kita. Kita coba. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini akan keluar enkripsinya itu teks yang bersifat acak seperti ini. Dan untuk bisa mengembalikan atau mendekripsikannya, kita salin teks ini, kemudian pilih dekripsi, copy di sini, dan kita masukkan passwordnya tadi. Nah, di sini hasilnya muncul dekripsi dengan pesan yang kita masukkan sebelumnya, yaitu nama saya. Kemudian jika kita salah, misalnya kita salah password, nah akan muncul pesan bahwa password yang kita masukkan itu salah. Dan ketika kita tinggal ketik 3 dan kita keluar dari programnya. Dari proyek ini saya belajar bahwa enkripsi itu sangat penting untuk melindungi data pribadi, bahkan hal sederhana seperti catatan rahasia sekalipun. Dengan menggunakan algoritma EIS, saya paham bahwa algoritma EIS termasuk ke dalam enkripsi simetris, yang artinya kunci yang dipakai untuk mengunci data dipakai juga untuk membukanya. Kemudian, algoritma EIS ini cukup aman dan cepat, makanya sering digunakan atau dipakai di aplikasi besar seperti WhatsApp atau sistem keamanan data. Dan yang ketiga, hasil enkripsinya berupa teks acak yang tidak bisa dibaca oleh orang lain, yang tidak bisa dibaca oleh orang lain jika orang itu tidak memiliki passwordnya. Selain itu, saya juga menyadari bahwa keamanan data bukan cuma soal programnya, tapi juga passwordnya. Kalau passwordnya lemah, enkripsi sehebat apapun bisa dibobol. Jadi password yang kuat itu sama pentingnya dengan algoritmanya. Untuk pengembangan kedepannya, aplikasi ini dibuat lebih menarik, misalnya dengan tampilan GUI atau sistem otomatis ke file terenkripsi. Atau bahkan bisa dijadikan aplikasi catatan pribadi yang punya sistem login atau proteksi ganda. Inti dari aplikasi ini saya belajar bahwa cara mengamankan data sederhana dengan cara nyata, dan makin paham bagaimana cara kerja dari enkripsi untuk melindungi data atau informasi pribadi kita. Dapat disimpulkan bahwa dari proyek sederhana ini, enkripsi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data, bahkan untuk catatan pribadi sekalipun. Dengan menggunakan algoritma EIS, data bisa diubah menjadi bentuk acak yang tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa password yang benar.
Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keamanan data bekerja dalam dunia nyata secara sederhana tapi efektif. Proyek ini juga dibuat untuk membuktikan bahwa kita bisa menerapkan konsep kriptografi secara langsung lewat program kecil tanpa perlu sistem yang rumit. Selain menambah pemahaman tentang enkripsi, proyek ini juga melatih saya berpikir lebih kritis tentang bagaimana melindungi data pribadi atau data pribadi kita. Jadi melalui aplikasi ini saya belajar bahwa teknologi di keamanan itu bukan cuma teori tapi juga bisa diterapkan untuk hal nyata dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.